Selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana kabar saudara-saudara semua? Sehat? Diberkati oleh Tuhan? Kiranya saudara senantiasa sehat dan juga ada di dalam kelimpahan berkat-berkat Tuhan. Saudara sekalian senantiasa ada di dalam kegembiraan, di dalam kebahagiaan, dan juga segala tugas-tugas dapat dilakukan dengan baik, dengan lancar. Anak cucu diberkati Tuhan, orang tua diberikan kekuatan, kesehatan, dan juga sukacita. Semua yang baik kiranya ada di dalam kehidupan saudara sekeluarga. Pagi hari ini kita akan melaksanakan ibadah minggu dalam bentuk ibadah keluarga. Kiranya ibadah keluarga akan membawa berkat bagi keluarga kita. Marilah ibadah kita mulai. Bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Allah yang menciptakan langit dan bumi, Allah yang tidak pernah meninggalkan karyanya, serta Allah yang senantiasa setia kepada perjanjiannya kekal sampai selama-lamanya. Turunlah atas saudara sekalian kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita mendengarkan firman Tuhan dari surat Galatia pasal yang ke-6 ayat yang ke-9. Di sana dikatakan demikian, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita menaikkan pujian dari Kidung Jemaat 289, bait 1 sampai dengan yang ketiga. Tuhan pencipta semesta. Kau yang
Saudara-saudara, marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kasih, terima kasih atas setiap kebaikan yang telah Tuhan curahkan ke dalam kehidupan kami. Sehingga kami menerima segala sesuatu yang baik yang berasal dari Tuhan yang Maha Baik. Tuhan memberkati kehidupan kami. Tuhan senantiasa menuntun setiap langkah kami. Tuhan memberi kekuatan, kesehatan, kesembuhan di dalam kehidupan kami sekeluarga. Dan juga kami mengucap syukur atas bangsa dan negara kami yang pada saat ini merayakan hari kemerdekaannya. Sebagai wujud dari pertolongan Tuhan atas perjuangan para pendahulu kami di dalam memperjuangkan hal yang baik, hal yang indah di hadapan-Mu, sehingga peringatan hari kemerdekaan ini menjadi tanda sukacita yang besar yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kami. Bapa Sorgawi, kami akan merenungkan setiap kata dari firman-Mu. Kiranya kuasa Roh Kudus membuat kami mengerti akan apa yang menjadi makna dari firman-Mu. Dan biarlah kami diubahkan di dalam hati kami. Kami semakin percaya kepadamu. Kami semakin beriman teguh kepada kuasa-Mu. Terima kasih Bapa di sorga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang menjadi landasan khotbah, yaitu dari Injil Matius pasal 15 ayat 21 sampai dengan 28. Di sana dikatakan demikian. Lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihanilah aku, ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, "Suruhlah ia pergi, ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak." Jawab Yesus, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah Dia sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Tetapi Yesus menjawab, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Kata perempuan itu, "Benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya." Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Saudara-saudara, sebelum lebih jauh kita merenungkan firman Tuhan ini, marilah kita bersama-sama menaikkan pujian dari Kidung Jemaat 337
bait yang pertama sampai dengan yang ketiga. Betapa kita tidak bersyukur. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, cerita yang baru saja kita baca dari Injil Matius pasal yang ke-15 ayat 21 sampai dengan ayat yang ke-28 ini begitu menarik, karena di sana seolah-olah kita semua diberi gambaran tentang sikap Tuhan Yesus Kristus yang begitu kejam terhadap permohonan permintaan tolong dari perempuan Kanaan. Saudara-saudara, kalau kita perhatikan ketika Tuhan Yesus Kristus sedang bersama-sama dengan murid-muridnya, tiba-tiba ada seorang perempuan Kanaan. Perempuan Kanaan ini tidak termasuk ke dalam murid-murid Tuhan Yesus Kristus. Perempuan Kanaan ini meminta tolong kepada Tuhan Yesus dan berkata, "Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Tetapi apa yang terjadi, saudara-saudara? Tuhan Yesus Kristus tidak merespon permohonan permintaan tolong itu. Bahkan dalam ayat ini dikatakan, tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Dan juga murid-murid Tuhan Yesus Kristus ikut-ikutan mengusulkan kepada Tuhan Yesus Kristus supaya perempuan yang tidak termasuk golongan murid-murid Tuhan Yesus Kristus ini segera disuruh pergi saja. Lalu Tuhan Yesus berkata bahwa aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Apa artinya ini? Artinya kepada perempuan itu Tuhan Yesus Kristus menyatakan bahwa engkau tidak termasuk ke dalam golongan orang-orang yang harus ditolong.
Saudara, bukankah ini terlihat sangat kejam sekali? Bahkan saudara-saudara, ketika untuk yang kesekian kalinya perempuan itu kemudian mendekat dan menyembah dia, lalu berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Tuhan Yesus lalu berkata, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Saudara-saudara, semacam hinaan yang diberikan kepada perempuan itu. Saudara dikasihi Tuhan, tetapi yang terjadi kemudian sungguh sangat menarik. Yaitu perempuan itu kemudian menjawab, "Benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya." Jadi seolah-olah perempuan itu hendak berkata, "Oke, benar, aku memang tidak berhak untuk mendapatkan pertolongan yang hanya menjadi bagian dari anak-anak, bagaikan roti yang tidak boleh dibagikan." Tetapi bukankah ketika anak-anak itu makan roti, ada remah-remah yang jatuh ke tanah? Dan biarlah aku memakan remah-remah itu. Saudara-saudara, mendengar itu, jikalau digambarkan tentu sangat-sangat dramatis sekali. Mungkin saat itu Tuhan Yesus ketika mendengar kata-kata perempuan itu, lalu dia berdiri. Lalu dia berkata, "Hai ibu, besar imanmu." Mari kita perhatikan kata-kata ini. Tuhan Yesus kemudian berkata kepada perempuan itu, "Hai ibu, besar imanmu. Maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Saudara-saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita renungkan kisah ini. Iya benar, kita semua tahu dan percaya bahwa Tuhan Yesus Kristus itu penuh kasih. Tuhan Yesus Kristus itu tidak menolak orang. Dan tentunya ada rencana yang indah di balik semua sikap Tuhan Yesus Kristus itu. Sesungguhnya dengan hal ini Tuhan Yesus Kristus hendak menyatakan, bukan hanya menyatakan kepada perempuan itu, tetapi juga menyatakan kepada murid-muridnya bahwa pertolongannya akan datang. Pertolongannya akan diberikan. Pada akhirnya bukan lagi bergantung kepada apakah ini murid yang setia, ataukah ini orang yang belum menjadi muridnya. Tetapi pertolongan itu akhirnya akan diberikan dengan satu syarat, yaitu orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Itulah sebabnya kemudian Tuhan Yesus berkata, "Hai ibu, besar imanmu." Saudara-saudara, hal seperti ini, kata-kata Tuhan Yesus seperti ini tidak pernah Tuhan Yesus katakan. Bahkan kepada murid-muridnya sendiri. Bahkan pada akhirnya di dalam kisah Tuhan Yesus Kristus, ketika Tuhan Yesus Kristus akhirnya mati disalibkan dan kemudian bangkit lagi, justru Thomas yang adalah salah satu murid Tuhan Yesus Kristus dengan lantang menyatakan ketidakpercayaannya atas kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Lalu kepada Thomas, Tuhan Yesus berkata, "Karena engkau melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya."
Tetapi kepada perempuan ini, kepada seorang ibu ini yang bukan termasuk murid-murid Tuhan Yesus, justru Tuhan Yesus berkata, "Hai ibu, besar imanmu." Saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hal ini begitu dalam, masuk ke dalam batin kita, dan kemudian diri kita mengoreksi batin ini. Lalu mulai bertanya, siapakah aku di hadapan Tuhan Yesus Kristus? Apakah aku sekedar pengikutnya tanpa meyakini dan mempercayainya di dalam setiap perjalanan kehidupan? Apakah aku mengaku menjadi pengikut Kristus, tetapi pada akhirnya dalam kehidupanku hanya berisi kekhawatiran dan jauh dari kepercayaan. Hanya berisi ketakutan oleh karena informasi-informasi yang datang, dan tidak mendapatkan ketenangan oleh karena percaya yang seharusnya kita miliki begitu mendalam di dalam kehidupan kita. Saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kesimpulan indah dari firman Tuhan ini adalah, pada akhirnya Tuhan Yesus Kristus memperhitungkan iman kita, keyakinan kita kepadanya. Karena dari sanalah akan datangnya pertolongan Tuhan. Nah, saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kemudian jikalau iman yang menjadi intinya dari kisah ini, perwujudan iman yang harus kita teladani meliputi 3 hal. Yang pertama, iman, keyakinan kepada Tuhan Yesus Kristus. Itu mengandung sebuah perjuangan. Ada hubungan yang erat antara apa yang kita yakini dengan apa yang kemudian berani kita perjuangkan. Artinya dengan keyakinan yang kita miliki, kita yakin juga bahwa apa yang sedang kita perjuangkan adalah sesuatu yang baik, adalah sesuatu yang diperkenan oleh Tuhan. Dan dengan keyakinan iman kita tahu bahwa di akhir dari perjuangan ini, maka Tuhan akan memenuhi apa yang menjadi permohonan yang disertai perjuangan kita. Saudara-saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bulan ini kita memperingati sebuah perjuangan dari bangsa kita, yang juga dilandasi dengan sebuah keyakinan bahwa apa yang diperjuangkan adalah sesuatu yang benar untuk mempertahankan kedaulatan negara dan bangsa ini. Dan pada akhirnya saudara-saudara, niatan suci yang disertai dengan perjuangan yang sejati menumbuhkan buah, yaitu kemerdekaan yang boleh kita alami saat ini. Saudara, makna yang pertama ini adalah, marilah kita mula-mula memastikan bahwa apa yang kita yakini adalah sesuatu yang benar. Apa yang hendak kita raih adalah sesuatu yang diperkenan oleh Tuhan. Adalah sesuatu yang baik, adalah perwujudan dari kasih, adalah sesuatu yang berguna bagi sesama. Dan keyakinan seperti ini akan membuahkan hasil di akhir perjuangan kita. Iman berhubungan dengan perjuangan. Saudara dikasihi Tuhan, lalu yang kedua, iman berhubungan dengan kerendahan hati. Saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus,
Perempuan Kanaan ini dengan penuh kerendahan hati. Artinya tidak ada satu hal pun yang dia ingin tinggikan di hadapan Tuhan Yesus Kristus. Dia memposisikan diri sebagai pribadi yang sangat membutuhkan. Dan dia menyatakan bahwa hanya Tuhan Yesus Kristus saja yang dapat menolongnya. Tanpa pertolongan dari Tuhan Yesus Kristus, dirinya tidak berarti. Saudara-saudara, suatu kerendahan hati yang begitu besar akan semakin menampakkan kebesaran dari Tuhan. Sekali lagi, sebuah kerendahan hati yang mendalam akan semakin menampakkan kebesaran Tuhan yang sanggup untuk menolong di dalam setiap persoalan kehidupan kita. Nah, saudara dikasihi Tuhan, dengan makna yang kedua ini, marilah kita belajar untuk rendah hati. Siapapun kita, apapun jabatan kita, kita membutuhkan pertolongan Tuhan. Sepandai apapun kita, sekuat apapun kita membutuhkan pertolongan Tuhan. Dan kerendahan hati ini akan membawa kita datang kepadanya, berlutut di hadapannya dan meminta pertolongan. Kerendahan hati adalah iman untuk mengakui kebesaran kuasa Tuhan. Yang ketiga, saudara-saudara, dari kisah ini, iman sangat berhubungan dengan kesabaran. Di dalam iman ada suatu kesediaan yang sangat besar untuk melalui setiap tahapan proses menuju kepada sebuah hadirnya pertolongan. Hanya di dalam iman kita mampu menempuh kesabaran. Hanya di dalam iman kita rela untuk menapaki proses-proses yang ada. Dan Tuhan kita bekerja melalui setiap proses kehidupan kita. Hari demi hari dipakainya untuk membentuk masa depan yang penuh harapan, untuk menyediakan pertolongan pada waktunya, untuk menyediakan pelangi sehabis hujan. Iman memperkuat kita untuk semakin sabar di dalam menjalani proses-proses Tuhan Yesus Kristus. Nah, saudara dikasihi Tuhan, kesimpulan apa yang dapat kita ambil? Makna indah apa yang dapat kita lakukan di dalam diri kita? Saudara dikasihi Tuhan, iman, iman adalah sesuatu yang menghubungkan kita dengan pribadi Tuhan. Adalah sesuatu yang menjadikan pertolongannya menjadi nyata di dalam kehidupan kita. Dan di dalam iman kita akan melakukan 3 hal. Kita akan berani untuk berjuang. Berjuang untuk mendapatkan, untuk meraih sesuatu yang kita yakini adalah baik. Baik bagi kita, baik bagi sesama, dan diperkenan oleh Tuhan. Baik di mata Tuhan. Yang kedua, saudara-saudara, iman
membuat kita rendah hati. Di dalam kerendahan hati, kita akan makin percaya, kita akan makin beriman bahwa Tuhan terlebih besar, Tuhan terlebih berkuasa di atas segala kemampuan kita. Di sanalah kita akan mantap untuk memohon pertolongan dan menjadi percaya. Yang ketiga, saudara-saudara, iman berhubungan dengan sebuah kesabaran. Sebuah keyakinan yang besar akan membuat kita tekun menjalani proses-proses kehidupan kita. Apa yang kita minta mungkin saat ini belum ada, tetapi kita yakin bahwa di dalam iman, di dalam kesabaran, Tuhan memakai segala sesuatu untuk menghadirkan rencana indahnya di dalam kehidupan kita. Kiranya sedikit firman Tuhan ini menjadi bekal di dalam kehidupan kita. Marilah di dalam iman kita senantiasa berjuang, memperjuangkan apa yang indah di hadapan Tuhan, yang berguna bagi sesama. Marilah kita merendahkan hati kita, karena Dia yang terbesar. Marilah kita sabar menanggung segala sesuatu, karena di sana ada pertolongan Tuhan, rencana indahnya yang disediakannya bagi kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, melalui kisah ini Tuhan hendak menyatakan kasih-Mu melalui cara yang lain. Di samping kami, Tuhan tunjukkan kasih yang besar. Tetapi juga Tuhan mengizinkan kami untuk mengerti kewajiban apa yang harus kami upayakan, apa yang harus kami tata di dalam hati dan pikiran kami untuk menumbuhkan keyakinan dan iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Berkati firman ini, tanamkan di dalam hati kami. Bapa Surgawi, berkati setiap keluarga kami yang ada di rumah ini, maupun juga keluarga kami yang ada di tempat lain. Tuhan, Engkau memberi kelimpahan berkat-Mu. Engkau memberi kekuatan, keselamatan, keamanan, kesehatan. Pimpin apapun juga yang kami lakukan, yang menjadi setiap tugas-tugas kami. Terima kasih Bapa. Kami merindukan penyertaan-Mu senantiasa ada dalam kehidupan kami. Doa ini kami panjatkan hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah dengan penuh sukacita kita naikkan pujian dari Kidung Jemaat 322, bait yang pertama sampai dengan yang ketiga, Terang Matahari.
Saudara-saudara, marilah kita kembali ke dalam setiap aktivitas kita. Kita mengerjakan setiap tugas-tugas kita dengan berbekal iman yang teguh, iman yang berjuang, iman yang rendah hati, dan juga iman yang penuh kesabaran. Saudara kiranya senantiasa tetap menjaga kesehatan. Berhati-hatilah setiap kali saudara-saudara mengerjakan sesuatu. Mari kita jaga kesehatan seluruh keluarga kita, sehingga keluarga kita senantiasa berbahagia dan penuh dengan sukacita. Saudara-saudara, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita naikkan pujian dari Kidung Jemaat 336. Bait yang pertama sampai dengan yang keempat. Indonesia, negaraku.